Pemirsa Gatra TV, kembali Anda menyaksikan Gatra Insight. Pak Mukhlison, ini udah ada 102 daerah yang kira-kira mendapatkan restu untuk melonggarkan PSBB itu sendiri. Tapi sudah pasti tidak ada nama dari DKI Jakarta, tidak ada nama dari Jawa Barat, Banten juga tidak ada. Apakah memang ini sesuai dengan kalimat yang Pak Jokowi lontarkan untuk segera new normal atau masyarakat untuk bisa kembali beraktivitas seperti biasa? Ya pastinya juga pemerintah juga hati-hati ya, misalnya kalau melepas daerah-daerah ini kemudian masuk ke normal baru atau mungkin di pembatasan sosialnya diperlonggarkan ya. Karena ketika masih PSBB aja pelanggaran secara prosedur kesehatan ini mesti terjadi dan masyarakat belum terlalu banyak yang aware atau mengikuti prosedur-prosedur itu, sehingga ya kita nggak tahu penyebaran kan masih terjadi. Kurva tadi mungkin saya sebutkan sudah masih naik juga. Kalau kita lihat ini kan berarti memang belum terjadi penurunan, interaksi masyarakat belum ada dampaknya gitu ya. Jadi PSBB selama ini ya gimana dengan hasil yang seperti ini, dengan penyebaran yang masih tinggi, ada klaster baru di mana banyak orang berkumpul di situ, ternyata ada yang membuat penyebarannya terjadi gitu. Itu intinya ya tadi kalau kita bilang buru-buru itu ya pertimbangan untuk membuka berapa daerah gitu ya. Kalau memang ya mungkin di daerah-daerah itu mungkin ada berapa yang memang bisa jadi tidak akan terjadi klaster baru, atau mungkin karena jarang dikunjungi orang dan relatif daerahnya tertutup, remote gitu ya. Itu bisa dibuka kalau memang aman gitu ya. Tapi intinya kita nggak mau terjadi berapa tempat lain seperti dunia ada karena dibuka, dilonggarkan kemudian tiba-tiba melonjak. Nah ini yang harus diperhatikan. Saya kira juga perlu bahwa kita juga tidak ingin menafikan bahwa ekonomi juga sangat penting untuk diperhatikan. Karena bagaimanapun banyak orang bergantung di sana. Kita nggak bisa menyuruh orang duduk di dalam rumah kemudian mereka nggak bisa makan. Itu yang salah satu hal yang memang harus dihindari. Meskipun memang kemarin sudah ada bansos yang memang ternyata memang efeknya nggak akan seberapa dengan yang dirasakan gitu ya. Tapi intinya dengan adanya itu memang harus ada tadi prosedural yang memang harus diikuti setiap daerah untuk melakukan pelonggaran gitu. Misalnya tempat berkumpul, kemudian tempat ibadah. Kalau sekarang ini kan masih jadi polemik gitu ya, apakah tempat ibadah mau dibuka sementara mall katanya harus dibuka juga. Tapi kalau kita lihat mall sekarang mungkin belum dibuka, kemudian tempat ibadah saya kira sudah dari dulu mungkin masih banyak orang yang beribadah gitu ya. Meskipun katanya ditutup, ini sebagian gitu. Tapi intinya prosedur tadi yang memang mendisiplinkan warga agar tetap memakai masker kemana-mana, berkumpul harus dibatasi, kemudian ya intinya pembatasan ini yang membuat orang tetap disiplin, itu yang seharusnya dilakukan. Kemudian pemerintah juga perlu melihat, kalau misalnya mengevaluasi juga, kalau memang dalam 2 minggu kemudian PSBB atau pelonggaran ini ternyata tidak efektif, harusnya memang diurungkan gitu atau dievaluasi gitu Mas. Nah ada beberapa pakar juga dari tim pakar FKM UI menyebut bahwa fase new normal ini membuat bingung sebagian masyarakat. Kemudian juga dari Ikatan Dokter Indonesia, Bapak Daeng Fakih, kurva epidemiologinya masih berangsur-angsur tidak pernah turun atau terus naik di Jakarta dan juga di daerah-daerah lain. Apakah memang indikator ekonomi sekali lagi menjadi faktor yang diperhitungkan pemerintah agar lepaskan saja atau buka saja, dilonggarkan saja PSBB ini? Ya kita akui ya bahwa ekonomi itu juga bagaimana pemerintah juga memikirkan ekonomi itu juga untuk masyarakat juga ya. Kalau ekonominya hancur gitu, kita dampaknya juga akan besar. Itu juga salah satu hal yang memang dipikirkan pemerintah. Saya kira juga kita harus akui bahwa perekonomian sangat penting. Tapi formula-formula untuk membuat penanganan pemulihan ekonomi, kemudian tetap prosedur kesehatan juga harus diperhatikan. Ini kan yang harusnya dilakukan. Kemarin ada solusi untuk mengawal ini dengan tentara seperti itu. Meskipun ini juga dikritik gitu ya. Tapi kalau pemerintah juga harusnya juga berani untuk melakukan hal-hal yang memang perlu dilakukan gitu. Yang necessary, yang memang seharusnya dilakukan, misalnya untuk mendisiplinkan orang tidak berkumpul.
ini kan seharusnya yang dilakukan. Kalau memang itu perlu ya silahkan saja, karena apa, ini untuk kebaikan semua gitu kan. Jangan sampai pemerintah dikritik kemudian nggak berani bertindak, ini kan kemudian hanya untuk mencari apa namanya elektabilitas atau apa. Tapi apa namanya narasi untuk melakukan pendekatan ini yang baik, yang benar, kemudian agar masyarakat juga sadar memang tidak perlu tadi mungkin pakai militer dan sebagainya. Pendekatan humanis itu juga perlu. Tapi kalau sudah di situ kan tidak semua juga bisa dilakukan. Ini nih yang memang perlu dipikirkan kembali. Tapi intinya perlunya pemerintah hadir di masyarakat untuk menyadarkan ini yang memang diperlukan sekarang. Berarti perlu adanya peran negara juga dalam masyarakat juga, Bang Ruslan? Ya, dorongan pemerintah untuk terus menyadarkan masyarakat ini yang diperlukan. Atau mungkin pemerintah menggandeng LSM atau apa. Ini kan memang seharusnya dilakukan karena ini untuk kebaikan bersama. Karena apa? Ekonomi nggak bisa dilupakan. Sementara kesehatan juga harus hati-hati ya. Pembukaan ekonomi misalnya pusat-pusat perbelanjaan, saya kira bisa saja kalau misalnya karena ini juga terkait dengan misalnya tenaga kerja di sana gitu kan. Nggak mungkin mall tutup terus sampai berapa lama kalau seperti itu. Sementara memang pandemi naik, mungkin pemerintah juga sekarang sudah mungkin persoalan APD, persoalan alat pelindung diri itu kan juga sudah mulai sudah teratasi gitu ya. Betul. Saya kira untuk mengatasi kalau memang ada lonjakan, saya kira juga itu harus diperhitungkan gitu, Mas. Oke, baik, akan kita sambung lagi pemirsa Gatra TV mengenai beberapa langkah pemerintah di bidang ekonomi, tapi setelah jeda pariwara berikut ini.